Di video ini kita akan masuk ke menu pengaturan yang ada di WordPress Anda. Jadi dari menu pengaturan ini banyak sekali konfigurasi yang bisa Anda lakukan untuk WordPress Anda. Kita akan masuk ke menu umum terlebih dahulu ya, pengaturan umum, di mana Anda bisa mengganti judul situs, kemudian juga slogan, lalu alamat WordPress, dan alamat situs. Kemudian ada alamat email administrasi, lalu keanggotaan ya. Setiap orang dapat mendaftar, Anda bisa checklist maupun uncheck di bagian ini. Lalu jika Anda mengaktifkan ya keanggotaan, Anda bisa menerapkan peranan pengguna baru mulai dari pelanggan, kontributor, penulis, editor, dan administrator. Lalu bahasa situs ya, di sini Anda bisa mengganti. Jika Anda sebelumnya menggunakan bahasa Indonesia seperti ini, Anda bisa mengubahnya ke bahasa lain seperti bahasa Inggris misalnya. Lalu kemudian ada zona waktu, Anda bisa tentukan sendiri ya. Lalu ada format tanggal yang digunakan, nantinya akan tampil di bagian menu post ya. Lalu format waktu juga di sini Anda bisa atur. Lalu minggu dimulai pada hari Senin, Minggu, dan sebagainya. Anda bisa melakukan pengaturan umum di bagian ini. Selanjutnya, pada pengaturan penulisan, Anda bisa menetapkan kategori post standar. Jadi ketika Anda menulis ya menggunakan editor cepat, misalkan quick edit di dashboard, Anda bisa menerapkan kategori post standar. Jadi Anda tidak perlu menetapkan kategori secara spesifik. Selama Anda menggunakan quick edit, maka kategori defaultnya akan menggunakan kategori yang sudah Anda set di bagian ini. Kemudian ada format post bawaan, Anda bisa menggunakan standar, sampingan, chat, galeri, taut, gambar, kutipan, status, video maupun suara. Lalu memposkan via email. Untuk memposkan ke WordPress via email, Anda harus menyiapkan akun email rahasia dengan akses POP3. Seluruh email yang terkirim ke alamat tersebut akan diposkan, jadi jagalah kerahasiaan alamat tersebut. Ada 3 string acak yang bisa Anda pakai ya di sini, seperti server mail, nama log, sandi, Anda bisa tetapkan sendiri, kemudian juga kategori surat standar. Jadi dari pengaturan penulisan ini, jika Anda ingin menulis postingan baru lewat email, maka Anda bisa memanfaatkan fitur memposkan via email di WordPress ini. Selanjutnya kita akan masuk ke menu membaca, di mana di pengaturan membaca ini, Anda bisa melakukan konfigurasi tampilan beranda. Apakah Anda ingin menampilkan di halaman homepage ya, di halaman depan, Anda ingin menampilkan poster baru atau menggunakan laman statis ya. Di menu laman sudah saya jelaskan bagaimana membuat laman statis ya. Jadi laman statis ini digunakan jika Anda ingin menampilkan homepage bukan berdasarkan pos-pos yang terbaru. Contoh misalkan Anda menggunakan WordPress untuk company profile misalkan, kemudian juga toko online, Anda bisa menggunakan opsi laman statis jika Anda sudah membuat sebuah laman spesifik untuk ditampilkan di halaman depan WordPress Anda. Kemudian selanjutnya jika Anda menggunakan poster baru, di sini laman blog menampilkan paling banyak 10 post ya. Jadi hanya 10 post yang akan tampil. Anda juga bisa mengganti misalkan di angka lainnya. Umpan sindikasi atau RSS menampilkan yang paling baru ya. Jadi pengunjung Anda bisa mendapatkan update-update terbaru dari umpan atau feed ya, di mana setiap kali feed ini dibaca oleh visitor ya, tampilannya hanya ada 10 objek. Anda juga bisa mengganti angka ini ke angka yang Anda inginkan. Untuk setiap post dalam feed sertakan, nah ini Anda bisa teks penuh dan juga ringkasan. Jika teks penuh berarti mereka bisa membaca postingan Anda secara full. Jika ringkasan nantinya pembaca akan diarahkan ke halaman asli dari website Anda. Kemudian di sini ketampakan di mesin pencari. Jika Anda melakukan uncheck seperti ini, maka mesin pencari seperti Google, Bing, Yahoo dan sebagainya tidak akan mengindeks, tidak akan mendaftar ya, tidak akan muncul di mesin pencari. Jadi Anda bisa uncheck maupun cek di bagian ini. Jika Anda cek seperti ini, maka website Anda tidak akan muncul di mesin pencari seperti Google dan Bing dan sebagainya. Tapi jika Anda ingin mengindekskan situs Anda, maka tinggal uncheck seperti ini. Lanjut ke bagian diskusi.
Di sini ada pengaturan artikel dasar ya. Pengaturan diskusi ini lebih kepada pengaturan komentar. Di sini kirim notifikasi ke setiap blog yang terhubung dari artikel. Izinkan notifikasi tautan dari blog lain pada artikel-artikel baru. Kemudian izinkan orang mengirim komentar pada artikel-artikel baru. Lalu ada juga pengaturan komentar lainnya seperti penulis komentar harus menuliskan nama dan email. Pengguna harus terdaftar dan masuk log untuk berkomentar. Secara otomatis menutup komentar pada artikel setelah hari penerbitan. Anda bisa tentukan angkanya di sini. Dan lainnya Anda bisa melihat pengaturan-pengaturan tentang komentar di menu diskusi ini ya. Kirimkan email pada saya setiap kali seseorang mengirim komentar atau sebuah komentar ditahan untuk moderasi. Di sini Anda bisa tentukan pengaturannya sendiri ya. Lalu masuk ke bagian media. Ini berkaitan dengan ukuran gambar. Ukuran yang tertera di bawah ini menentukan dimensi maksimum dalam piksel yang digunakan ketika menambahkan sebuah gambar dalam pustaka media. Jadi ukuran thumbnail seperti ini ya, akan dipangkas ke 150 x 150 piksel. Untuk ukuran sedang maka akan diatur ke 300 piksel x 300 piksel. Begitu juga dengan ukuran besar dibatasi sampai 1024 piksel. Lalu mengunggah berkas, organisir unggahan saya dalam folder-folder berdasarkan bulan dan tahun. Lanjut kemudian ke menu permaling. WordPress menyajikan kemampuan untuk membuat struktur URL custom untuk permaling dan arsip Anda. Struktur URL custom akan menambah estetika, kemudahan penggunaan, kompatibilitas ke depannya untuk seluruh tautan Anda. Tersedia sejumlah tag dan ini beberapa contoh yang bisa Anda coba. Jadi pengaturan permaling ini Anda bisa sesuaikan menggunakan biasa, tanggal dan nama, bulan dan nama, numerik, nama tulisan. Previewnya ada di sebelah kanan seperti ini ya, dimana Anda bisa menetapkan permaling yang akan Anda gunakan di WordPress Anda. Opsional, jika menginginkan, Anda boleh memasukkan struktur custom untuk URL kategori dan tag di sini. Contoh, gunakan topik sebagai basis kategori. Jadi biasanya secara default seharusnya topik ini adalah kategori ya, tetapi Anda bisa menggantinya dengan kata lain di sini berdasar kategori dan juga berdasarkan tag. Sama seperti tag, misalkan di sini domain/tag kemudian detail tagnya. Nah, ini Anda bisa gunakan jika Anda ingin menggunakan kata selain dari struktur bawaan ya, kategori dan tag Anda bisa ganti di bagian pengaturan ini. Lanjut di bagian privasi. Laman kebijakan privasi ya, sebagai pemilik situs web Anda mungkin harus mengikuti hukum privasi nasional atau internasional. Contoh, Anda mungkin harus membuat dan menampilkan laman kebijakan privasi. Jika Anda sudah memiliki laman kebijakan privasi, silakan pilih di bawah ini. Jika tidak, silakan buat satu. Laman baru akan mencakup bantuan serta saran-saran untuk kebijakan privasi Anda. Namun Anda bertanggung jawab menggunakan sumber daya tersebut dengan benar. Jadi jika Anda sudah membuatnya ya di laman, Anda bisa menentukan sendiri mana halaman kebijakan privasi yang akan Anda gunakan. Atau secara default, WordPress sendiri sudah menyiapkan di bagian laman ya. Di sini ada privacy policy yang bisa Anda lihat terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ini adalah halaman kebijakan privasi di mana ini memang ditetapkan ya pada kebijakan untuk hukum privasi nasional maupun internasional. Nah, itulah tadi tentang menu pengaturan yang ada di WordPress.